Halo Bu Andinda dan teman-teman semuanya. Nama saya Gwandi Teja dari kelas KM 105. Sebelumnya saya mau minta maaf karena agak berisik. Saat ini saya sedang record, sedang hujan deras di tempat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi, pesan nonverbal sampai dengan yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif. Pertama-tama, apa itu pengertian komunikasi? Jadi komunikasi sebenarnya proses kita menyampaikan informasi, ide, atau perasaan kita ke orang lain. Dan orang itu bisa menangkap dan mengerti apa yang kita maksud. Jadi intinya kita bisa saling memahami satu sama lain. Jadi contohnya, guru sedang menjelaskan materi dan kemudian para murid mengangguk artinya itu murid-murid itu mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Atau misalkan seseorang mengirim pesan elektronik atau chat kepada kita mengabari bahwa dia telah datang. Kita langsung mengerti maksud dari informasi tersebut karena kita jelas dalam membaca pesan tersebut. Selanjutnya, apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal itu komunikasi tanpa menggunakan kata-kata. Bisa berupa ekspresi muka, gerakan tangan, cara duduk, kontak mata, dan nada suara. Fungsi dari pesan nonverbal itu ada beberapa fungsi. Pertama, untuk menambahkan atau menguatkan apa yang kita ucapkan. Contohnya, bila saya bilang, saya senang, kalau tanpa ekspresi sepertinya kurang menarik, kayak saya senang. Atau terlihat lebih baik jika saya senyum, saya senang, seperti itu. Fungsi lain untuk menggantikan kata-kata. Contohnya dengan mengangkat tangan saat absensi, itu bisa menggantikan kata saya hadir. Ketiga, selain itu fungsinya itu bisa untuk menunjukkan emosi kita. Contohnya yang menunjukkan ekspresi muka, itu bisa lebih mengartikan kalau apa yang kita sampaikan itu jujur, dan berfungsi juga untuk mengatur ritme percakapan. Seperti intonasi bicara itu bisa untuk mengatur ritme saat kita berbincang dengan lawan bicara kita. Contohnya mengangguk juga bisa menandakan kalau kita mengerti apa yang lawan bicara kita sampaikan. Lalu bagaimana komunikasi nonverbal ini berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh? Dalam kuliah online, komunikasi nonverbal ini tetap berperan besar. Meskipun ruang interaksi terbatas oleh layar, beberapa pengaruh pentingnya sebagai berikut. Seperti satu, ekspresi wajah dan intonasi suara membantu menjaga perhatian mahasiswa. Lalu kontak mata melalui kamera. Jadi pengajar bisa sesekali melihat ke arah kamera, itu sangat membantu untuk menyampaikan materi lebih kesannya personal. Lalu gestur tangan untuk menjelaskan konsep yang agak sulit, yang memerlukan gestur tubuh atau gestur tangan. Nada suara seperti meninggikan atau menurunkan nada suara untuk beberapa informasi, seperti meninggikan suara untuk informasi-informasi yang penting. Selanjutnya, pesan nonverbal yang baik dalam PJJ meliputi menatap kamera, membuka layar saat berbicara, menjaga ekspresi wajah yang ramah, contohnya senyum, menggunakan intonasi suara yang jelas dan tidak monoton, tinggi rendah nada bicara kita itu sangat penting. Menggunakan gestur seperlunya untuk memperkuat penjelasan. Lingkungan yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan posisi kamera ini juga salah satu faktor yang paling penting. Apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Sederhananya itu komunikasi yang tersampaikan dan dimengerti dengan benar tanpa membuat kesalahpahaman. Dan yang penting itu dilakukan dua arah, bukan hanya satu arah.
bukan hanya seperti satu orang bicara pada diri sendiri. Kenapa dan kapan kita butuh komunikasi efektif? Kita memerlukannya itu setiap hari, karena manusia itu sewajarnya adalah makhluk sosial. Jadi kita perlu untuk berkomunikasi setiap hari. Jadi pentingnya itu berkomunikasi setiap hari agar kita tidak salah paham, pesan yang kita sampaikan diterima jelas oleh lawan bicara kita, terus membangun hubungan yang baik, dan agar koordinasi jadi lebih mudah. Mau itu kerja kelompok, bicara dengan teman, atau presentasi, semuanya butuh komunikasi yang efektif dan yang baik. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Ada beberapa tantangan menurut saya. Pertama itu perbedaan cara menangkap pesan. Contohnya satu kalimat itu bisa ditafsirkan oleh beberapa orang dengan makna yang berbeda-beda. Kedua, pilihan kata yang kurang tepat juga dapat disalahartikan oleh penerima pesan tersebut. Ada juga gangguan teknis, terutama untuk jaring yang tatap online ini, seperti jaringan kurang bagus, sinyalnya hilang, atau mungkin kameranya kurang jelas, juga bisa. Kurang fokus atau kurang perhatian. Baik kita atau lawan bicara, kadang kita dapat gangguan dari sekitar, dari lingkungan, itu yang membuat waktu kita menerima pesan tersebut, pesan yang disampaikan atau menyampaikan pesan ke lawan bicara kita tidak menerima 100% pesan yang disampaikan tersebut. Dan juga dalam nonverbal ada yang kurang mendukung, misalnya ekspresi wajah yang datar atau nada suara kurang jelas. Bisa juga monoton yang membuat lawan bicara kita sulit memahami apa pesan tersebut. Jadi komunikasi dalam proses yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ini, memahami pesan verbal dan nonverbal, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan baik akan membantu untuk kita menyampaikan ide dengan lebih baik, termasuk untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan. Terima kasih.